Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada kesempatan video kali ini kembali Madya akan menganalisa satu akun yang bernama dari Papel 88 Channel. Di sini dia sudah masuk ke ruang lingkup ajaran Islam, yakni dia membahas Al-Quran yang dikait-kaitkan dan dihubung-hubungkan dengan keyakinan dia, dengan menafsirkan sendiri apa sih maksudnya. Oke, mari kita simak aja bagaimana orang ini menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya makna Al-Quran di ayat tersebut. Oke, go. Al-Quran 4, Isa Al-Masih membuka jalan keselamatan. Ya. Secara tidak langsung pernyataan Al-Quran 4 ayat 157 telah Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan memperoleh surga. Bahkan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus, melalui aku." Jadi apapun, siapapun saudara, ya, perbuatan baikmu, agamamu tidak bisa membawa engkau ke surga. Yang bisa membawa engkau ke surga adalah hanya Yesus Kristus, jalan satu-satunya, bukan jalan yang dibuat oleh manusia, tetapi jalan yang diberikan oleh Allah supaya engkau sampai kepada Bapa di surga, masuk surga, dosamu diampuni. Engkau harus lewat Yesus, hanya lewat Yesus, ya. Di luar Yesus engkau. Oke, di sini Madya kembali untuk menganalisa dulu pernyataan Papel 8 yang mengatakan bahwa hanya Yesus, di luar Yesus tidak diterima lagi. Artinya tidak bisa sampai ke Tuhan yang sebenarnya itu. Ini sebenarnya bisa terbantahkan. Kalau di luar itu tidak bisa diterima. Coba kita dengar dulu pernyataan dia kembali nih. Coba kita dengar. Jalan satu-satunya, bukan jalan yang dibuat oleh manusia, tetapi jalan yang diberikan oleh Allah supaya engkau sampai kepada Bapa di surga, masuk surga, dosamu diampuni. Engkau harus lewat Yesus, hanya lewat Yesus, ya. Di luar Yesus engkau. Nah, di sini dia sudah saklek mengatakan hanya lewat Yesus, di luar Yesus berarti tidak bisa nyampe lagi. Berarti ini bisa terbantahkan dengan jumlah manusia miliaran sebelum Yesus itu datang gitu loh. Ya kan, manusia, nabi-nabi, umat-umat sebelum Islam, sebelum Yesus ini datang menjadi penolong, penyelamat, orang-orang sebelumnya itu bagaimana, bro? Ya kan? Berarti orang-orang jumlahnya ratusan miliar pada masa Nabi Musa ke atas itu berarti sesat semua, tidak selamat semua kalau dari argumen Anda ini gitu loh. Ya kan? Tidak selamat semua. Ini terlepas dari ajaran Islam. Ini kita bicara orang-orang sebelum Yesus itu gitu loh. Berarti kalau dengan argumen Anda mengatakan begini, maka orang-orang yang dulu tidak selamat semua, masuk neraka semua, berarti sesat semua berarti gitu loh. Nah, ini berarti pertimbangan bahwa argumen Anda ini juga tidak tepat gitu loh. Hanya karena Yesus, hanya dengan Yesus, dan pokoknya intinya argumen Anda ini salah fatal gitu loh. Kenapa saya katakan salah? Karena orang-orang sebelum Yesus itu datang, mereka hidup baik, damai, ada kitab sendiri, ada ajarannya sendiri, Nabi Musa, Nabi Salomo, Nabi Abraham, semua ada ajaran ditunjukkan Allah semua, kitab-kitab itu. Mereka menjalankan agama mereka juga, ada kitab-kitab sucinya gitu loh. Nah, kalau Anda katakan mereka salah semua, yang manusia puluhan miliar itu sebelum Yesus, berarti Anda bisa nilai sendiri, orang-orang yang lain ini menilai. Mana yang salah ini ajaran gitu loh. Mana argumen yang salah ini dalam posisi begini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya.
sering mendengarkan dari saudara kita. Mereka sering mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah mati. Ya, tidak pernah mati. Dan yang waktu itu mati di atas kayu salib itu adalah seseorang, atau boleh dibilang Yesus yang telah dipalsukan, atau bukan pribadi Yesus tapi orang lain yang menggantikan penyaliban itu. Saya menjadi penasaran dengan pernyataan-pernyataan yang sering saya dengar di media sosial oleh para ustadz, sehingga saya mulai mencari-cari kebenarannya. Kenapa sih saudara kita ini tidak mau mengakui atau mempercayai bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus? Ya, mereka sebut Isa Al-Masih. Oke, ini Madia akan jawab dulu. Kalau misalkan Anda berargumen begitu, mengapa orang-orang Islam tidak percaya? Karena orang Islam punya Al-Quran, punya kitab Al-Quran yang menjelaskan tentang posisi pada saat Yesus itu disalib atau Nabi Isa itu disalib, gitu loh. Posisinya itu bagaimana? Nah, itu Islam sudah punya pedoman, punya informasi yang akurat, yaitu Al-Quran itu sendiri, gitu loh. Makanya orang Islam tidak percaya kalau Nabi Isa itu yang disalib, gitu loh. Seandainya tidak ada Al-Quran ini, mungkin boleh jadi orang Islam percaya, gitu loh. Tapi berhubung ada sudah yang membantah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan di Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Isa atau Yesus, otomatis kami mengikuti pedoman Al-Quran itu sendiri, Pak Papel ya. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Sehingga muncul lagi pertanyaan dalam pikiran saya. Jangan-jangan Isa Al-Masih yang mereka yakini di dalam kitab mereka itu tidak sama dengan pribadi Yesus yang orang yang saya percayai di dalam Alkitab. Lalu kalau misalnya tidak sama pribadi Isa dan Yesus ini, terus kenapa mereka sering mengomentari bahwa yang mati itu bukan Yesus atau Isa? Ya, dari pernyataan ini secara tidak langsung, ya, mereka juga meyakini bahwa pribadi Yesus dan Isa itu sama. Sehingga saya Oke, di sini Madia akan menganalisa dulu pernyataan Pak Papel ini. Kalau menurut ajaran Islam, bahwa memang Nabi Isa itu sebagai penerus ajaran Nabi Musa yang membawa kitab Taurat dan membawa kitab Injil, Nabi Isa itu, gitu loh. Tapi terlepas dari itu, dari pihak ajaran Anda sendiri, Kristen itu menolak Nabi Isa dan Yesus itu disamakan. Ini terlihat dari beberapa ceramah khutbah-khutbah para pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa tidak sama Nabi Isa dan Yesus itu. Lain ibu, lain tempat melahirkannya juga lain, nama ibunya juga lain. Jadi artinya begini, kalau sudah tahu begini, seharusnya Papel juga nggak masuk ke ruang pembahasan dalam kitab suci yang Anda sendiri tidak mengerti bagaimana cara menafsirkan itu Al-Quran, gitu loh. Bagaimana caranya membahas tentang Al-Quran di dalam kitab itu. Patokannya bagaimana itu kan Anda tidak tahu. Tapi ini saya lihat Anda sudah masuk ke dalam ranah ajaran Islam, gitu loh. Kan sudah dibahas sendiri bahwa ajaran Anda itu menolak Nabi Isa dan Yesus itu disamakan. Tapi ternyata Anda ini tetap berusaha masuk ke jalur pembahasan Isa dan Yesus ini loh. Oke, saya kira saya lanjut dulu ya. Oke. Saya mulai mencari-cari dan saya menemukan ulasan
akan saya bagikan kepada kita semua, yang dibahas oleh blog ya, Isa dan Al-Quran, dialog agama. Oke, ulasan ini, dan menurut saya ulasan ini sangat bagus. Mengapa Quran ya, bab 4 ayat 157 membingungkan? Kenapa membingungkan? Kalau menurut ajaran Islam itu tidak membingungkan, Fafapel. Sangat cukup jelas ayat tersebut. Jadi tidak ada yang membingungkan. Bahkan saya pun bisa langsung menyimpulkan saat ini gitu loh, bahwa yang disalib itu bukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti Isa alaihissalam gitu loh. Mengenai orang yang disalibnya itu dari beberapa ahli tafsir, Al-Quran juga tidak menjelaskan siapa orangnya. Itu mungkin ada pertimbangan sendiri dari Al-Quran, itu tidak menjelaskan detail masalah orang yang disalib itu. Tapi intinya bagaimana? Intinya Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah kuncinya gitu loh. Tapi kita lihat dulu pembahasan Anda. Ya. Oke. Sebelum saya membaca, sebaiknya kita lihat dulu apa sih isi dari Quran 4 ayat 157 ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Berarti ada yang bersaksi bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Lalu seolah-olah Al-Quran membantah atau apa namanya? Oke, saya garis bawahi dulu. Sebenarnya kalau dalam ajaran Islam ini bukan saksi kalau untuk menilai dalam posisi begini. Ini dalam Al-Quran, karena Anda membahas Al-Quran, ini bukan kesaksian kalau dalam Al-Quran, perlu Anda ketahui. Di sini Al-Quran menjelaskan, menerangkan bahwa bagaimana sih sebenarnya Isa itu gitu loh. Bagaimana sih Yesus itu gitu loh, posisinya Yesus itu. Nah, di sini makanya dijelaskan dengan karena ucapan mereka itu loh. Dan karena ucapan mereka ini, Al-Quran sendiri menjelaskan omongan para orang-orang yang terlibat pada masa penyaliban Isa tersebut gitu loh. Ini yang perlu Anda ketahui. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Jadi ini Al-Quran menjelaskan aja, menjelaskan keterangan orang-orang, kelakuan orang-orang yang pada masa itu yang terlibat dalam posisi penyaliban Isa itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu dari argumen Anda. Seolah-olah pernyataan atau kesaksian ini dibantah. Bantahannya sebagai berikut ya. Di kalimat berikutnya. Padahal mereka tidak membunuhnya, ini bantahannya, dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan atau yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka membunuh mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi ada yang bersaksi, lalu kesaksian ini disanggah ya, disanggah di dalam satu ayat itu ya. Oke, saya luruskan dulu pernyataan Papel ini. Kalau dalam Al-Quran ini, itu sistemnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang situasi atau posisi pada saat keadaan nabi-nabi sebelum Islam itu datang gitu loh.
termasuk di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Abraham, dan nabi-nabi yang lain. Nah, ini juga diceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Nah, tapi dalam posisi ini Al-Quran untuk menjelaskan posisi Isa dalam proses pada saat itu dia mau disalib gitu loh prosesnya. Jadi tidak ada saksi, jawaban saksi enggak ada seperti itu, tidak ada. Jadi yang benar adalah Al-Quran ini menceritakan, menjelaskan aja. Artinya tetap orang pertama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ini, tidak ada saksi-saksian. Ini hanya menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa ini loh yang terjadi pada masa lalu gitu loh. Nah, di sini ceritanya Allah itu menceritakan tentang proses penyalipan itu yang benar tuh bagaimana gitu loh. Bukan berarti saksi menyaksi. Oke, lanjut dulu. Nah, ya, untuk lebih jauhnya mari kita simak terus ulasan ini. Di kompleks tempat tinggal kami, saya sering melihat anak-anak kecil bermain perang-perangan. Mereka bak seorang tentara yang siap menghalau musuh. Ketika pertarungan selesai dan satu kelompok dinyatakan menang, secara serentak anak-anak tersebut akan mengangkat tangan sebagai tanda kemenangan. Mereka terlihat sangat bangga sekali karena telah berhasil memukul kalah lawannya. Lalu apa hubungannya ya dengan pembahasan kita? Oke, kita lanjut. Orang Yahudi bangga berhasil membunuh Isa. Walau tidak sama, tapi saya melihat rasa bangga juga ada dalam diri orang Yahudi ketika mereka berhasil membunuh Isa Al-Masih. Sehingga dengan bangga mereka mengatakan sesungguhnya, berarti ini kesaksian orang Yahudi ya, mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Oke, saya garis bawahi dulu ya. Anda kemudian menjelaskan dengan menghadirkan contoh-contoh untuk ayat ini gitu loh. Dengan mengambil contoh yang kemudian ada penyaksian seperti itu gitu loh. Dalam hal ini Islam itu menjawab bahwa kalau Anda buatkan begitu, ada saksi, ada macam-macam, maka itu nanti muncullah tafsir atau hal-hal yang argumen yang menjelaskan tentang kesaksian itu. Nah, itu maka maknanya akan melebar dan berbeda nanti maknanya, nggak sesuai dengan makna yang dimaksudkan Al-Quran. Saya jelaskan dulu itu. Jadi intinya bagaimana? Intinya ini sudah jelas bahwa dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa lalu. Itu dulu. Ini tidak ada masalah saksi menyaksi, nggak ada. Tidak ada urusan hal-hal apapun di dalamnya itu. Kalau dalam rangkaian cerita yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu mengenai watak sifat orang-orang yang terlibat pada masa penyalipan tersebut, ya kan? Nah, ada yang pada saat itu posisinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan benar-benar membunuh Isa itu, ada juga yang ragu tidak membunuh, ada juga yang macam-macam pada saat itu peristiwa kejadian itu yang dialami Yesus atau Isa itu, dan ini dikaitkan dengan watak orang-orang Yahudi pada masa itu yang juga dikaitkan dengan tentara Romawi yang sebagai eksekutor pada masa itu gitu loh. Nah, jadi di sini kita hanya tinggal mengaitkan aja dan bisa menitik beratkan di mana posisinya gitu loh. Bukan berarti kita mau merubah posisi Al-Qur'an itu untuk sesuatu yang beda lagi maknanya. Ini sudah sangat jelas
bahwa Allah menceritakan bahwa orang-orang yang dulu itu nggak menyalib Isa gitu loh. Itu sudah sangat ditegaskan oleh Allah gitu loh. Kemudian Allah menceritakan bahwa orang-orang yang dulu itu mengatakan itu dibunuh memang disalib. Nah, ya siapakah golongan yang mengatakan dibunuh dengan disalib itu? Ya salah satunya ya seperti Anda ini gitu loh, pengikut-pengikut yang Yahudi itu salah satunya. Dan orang-orang Yahudi pada masa itu sebenarnya bingung dan dalam keadaan bimbang gitu loh, tidak mengerti. Oke, kita lanjut dulu ya. Quran 4 ayat 197. Bila anak-anak di komplek kami dengan bangga mengangkat tangan atas kemenangan mereka yang pasti. Tidak demikian halnya dengan orang Yahudi. Mereka tidak sepenuhnya bangga atas keberhasilan mereka. Mereka merasa ragu apakah benar yang mereka bunuh adalah Isa Al-Masih atau bukan. Al-Quran mencatat, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Oke, ini saya analisa dulu ya sesuai dengan tafsir Al-Qur'annya. Ini seperti ini. Kami juga mengutuk mereka karena ucapan mereka yang bernada bangga padahal dusta gitu loh. Itu sudah komitmen Allah, ketegasan Allah. Sesungguhnya ini yang dimaksud Allah sangat marah itu dengan orang-orang Yahudi itu. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah, sedangkan mereka tidak pernah membunuhnya sebagaimana pengakuan mereka dan tidak pernah menyalibnya, ya kan? Akan tetapi mereka membunuh dan menyalib seseorang laki-laki yang Allah ubah wujudnya menjadi mirip dengan Isa alaihissalam. Lalu mereka mengira bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa gitu loh. Ini orang-orang Yahudi mengaku membunuhnya dan orang-orang Nasrani yang menyerahkan kepada orang-orang Yahudi sama-sama bingung dan bimbang mengenai hal itu. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang pasti. Mereka hanya mengikuti prasangka semata, padahal prasangka itu tidak bisa membuktikan kebenaran sedikit pun. Yang pasti mereka tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalibnya. Itu. Ini terlepas dari eksekutornya loh ya, terlepas dari eksekutornya orang bangsa Romawi, karena bagaimanapun yang titik fokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah keterangan mengenai kebenaran penyalipan itu sendiri gitu loh, bukan masalah proses eksekutornya dari bangsa tentara Romawi, bukan itu yang difokuskan gitu loh. Yang difokuskan kan ini begini, Isa Al-Masih itu dengan 12 muridnya itu pada saat itu ditangkap, posisinya dicari oleh para orang-orang Yahudi, kemudian mereka tangkap itu. Mereka tangkap dan kemudian dibawalah itu untuk dijadikan eksekusi pada masa itu gitu loh. Nah, itu yang perlu dijelaskan di sini, kebenaran status orang yang menggantikan posisi Isa Al-Masih tersebut. Oke, kita lanjut dulu ya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wow. Setelah bersaksi bahwa mereka telah membunuh Al-Masih, lalu semacam ada bantahan. Ya, padahal yang mereka bunuh itu bukan Al-Masih. Jadi agak sedikit bingung ya. Oke, kita lanjut. Nggak bingung bro. Anda yang membuat pemikiran seperti itu, membelah-belah posisi, ada saksi segala ada. Enggak seperti itu cara memahami Al-Qur'annya, tidak seperti itu. Mudah sekali cara memahaminya. Anda tinggal mengetahui bahwa ini siapa loh yang berkata gitu loh.
Kan ini Al-Qur'an yang berkata, berarti Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa masa lalu gitu loh. Nah, di dalam cerita itu Allah menceritakan juga bahwa ada orang yang mengaku membunuhnya gitu loh. Gitu, itu loh. Itu kan dalam cerita namanya. Mengaku membunuhnya. Nah, kemudian padahal Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan dalam cerita itu bahwa Allah dia menceritakan bahwa padahal bilang Allah dia tidak membunuhnya sebenarnya gitu loh. Jadi tidak ada saksi menyaksi dalam posisi itu. Itu cerita yang di dalam Al-Qur'an menegaskan posisi pada masa lalu gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya. Benarkah Isa Al-Masih mati? Dari pernyataan orang Yahudi di atas timbul suatu pertanyaan. Benarkah Isa Al-Masih mati? Bila merujuk pada Al-Quran dan Injil, maka kita akan mendapat jawaban yang pasti. Isa Al-Masih benar-benar mati. Oke, di sini saya tegaskan dulu. Dalam Islam itu menegaskan memang di sana ada terjadi proses penyalipan gitu loh. Dan memang ada orang yang mati. Itu dulu yang perlu ditegasin. Jadi ada proses penyalipan dan ada orang yang mati gitu loh. Nah, dalam posisi ini Islam berbeda memandang itu dalam Al-Qur'an ini bahwa yang disalibkan, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan gitu loh. Jadi sangat jelas ya. Tidak ada masalah saksi menyaksi di sini. Ini kan sudah sangat jelas bahwa dikatakan bahwa diserupakan, ada orang yang diganti posisinya. Di posisi Nabi Isa itu diganti gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Al-Quran secara jelas memberi kesaksian akan kematian Isa Al-Masih. Ya, jadi Al-Quran pun memberikan kesaksian di dalam Quran 3 ayat 55. Hai Isa Al-Masih, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ya, berarti Isa Al-Masih ada akhir ajalnya. Itu menurut Al-Quran. Bahkan pada ayat lain secara sistematis dijelaskan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini pengakuan Isa Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti itu di dalam Al-Quran 19 ayat 33. Jelas ya, Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia dilahirkan, dia akan mati, ya, bahkan dia akan bangkit. Ya. Jadi jelas Isa Al-Masih lahir, akan mati dan bangkit. Ya, kalau posisi Anda argumen begini ya tidak ada masalah. Papel. Yang dimasalahin ini, yang diceritain Al-Qur'an ini dalam posisi Nabi Isa itu disalib gitu loh. Nah, dalam posisi Nabi Isa itu disalib, prosesnya ataupun hal-hal yang di dalamnya itu sudah diceritain di Al-Qur'an bahwa orang yang disalib itu bukan Nabi Isa gitu loh, tapi orang yang diserupakan gitu loh. Nah, faktanya apa? Nah, kemudian Al-Qur'an itu sendiri menceritakan bahwa faktanya orang-orang Yahudi pada masa itu juga bingung. Orang-orang Yahudi juga bingung. Bingungnya ini gini, benar enggak ya Isa itu yang mati atau enggak gitu loh. Nah, alasannya bingung itu ada, dan ini sudah jadi rahasia umum di bangsa Yahudi juga, mengapa mereka jadi bingung tentang Isa itu gitu loh. Isa yang disalib itu mengapa dia bingung, ragu-ragu, tidak percaya, rasanya tidak percaya, dan sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias yang akan ditunggu-tunggu itu loh. Sampai saat ini mereka masih menunggu Nabi atau Mesias yang menolong mereka. Sampai saat ini mereka masih menunggu itu faktanya gitu loh. Oke, kita lanjut dulu nanti ya penjelasannya. Tetapi kita lihat di
bagian atas tadi seolah-olah bahwa Isa al-Mahdi itu tidak mati. Oke, pelan-pelan kita lanjut. Tentara Romawi saksi mata atas kematian Isa, jelas ya. Saksi yang paling akurat, tidak mungkin orang yang tidak mengetahui kejadian ini, ya, tapi orang yang benar-benar mengetahui dan hadir pada waktu itu. Dalam Al-Quran ini juga saya kira tidak ada masalah tentara, masalah apapun yang hadir pada masa itu bukan masalah di situ titik fokusnya yang ditegaskan Al-Quran ini, Pak Papel 88. Oke, tapi tidak apa, kita lanjut dulu. Tentara Romawi adalah salah satu saksi mata yang dapat diajukan atas ya penyaliban Isa. Inilah kesaksian mereka yang ditulis dalam kitab suci. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu di dalam Injil Matius 27 ayat 54. Berarti tentara Romawi mengakui bahwa, atau prajurit-prajurit ini mengakui bahwa ya memang ya waktu mereka menyalibkan Yesus terjadi gempa bumi, lalu mereka mengakui sungguh ia ini anak Allah. Berarti yang mati, yang disalibkan itu sungguh ya adalah Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Ini Oke. Kan sudah jelas, Al-Quran kan sudah mengatakan itu, menyatakan bahwa wajahnya diserupakan dengan Isa al-Masih gitu loh. Jadi kalau wajahnya sudah diserupakan dengan Isa al-Masih itu berarti mereka orang-orang ya tentara, orang-orang Yahudi pasti menduga itu loh, pasti mengira bahwa yang disalib itu dan Yesus atau Isa itu sendiri gitu loh. Dan memang banyak juga sebagian mereka meyakini bahwa Isa dan Yesus itu yang disalib gitu loh. Tapi ada sebagian juga yang ragu-ragu, bimbang dengan proses penyaliban itu gitu loh. Iya, tidak ada masalahnya. Memang Al-Quran sudah menjelaskan kok bahwa memang wajahnya diserupakan. Kalau berarti apa gunanya diserupakan kalau tidak ada makna untuk yang lainnya? Maksudnya diserupakan tuh biar orang-orang yang tentara dan orang-orang Yahudi, orang-orang yang terlibat pada masa itu menduga bahwa itu sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya ini Al-Quran sudah menceritain yang sebenarnya begini gitu loh. Kan makanya ini Al-Quran menceritain, tidak ada masalah siapa yang benar siapa salah di ayat Al-Quran ini gitu loh. Ini Al-Quran menceritakan ini loh yang terjadi. Jadi Anda tidak bisa mengklaim Al-Quran yang salah, tidak seperti itu. Memang benar, tapi ada makna atau sesuatu yang ditekankan dalam Al-Quran ini yang jauh berbeda dan akan berbalik nanti 100 derajat gitu loh. Oke, tapi lanjut dulu. Kesaksian saksi mata ini, saksi mata, bukan orang yang hidup setelah kejadian itu ya. Kepala pasukan Centurion yang menyalibkan Isa al-Masih adalah perwira yang sangat pintar. Ya, tentara Romawi itu memang sangat pintar ya. Memiliki pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Jadi dia memiliki 100 tentara dan dialah yang mengerahkan seluruh anak buahnya ini yang cerdas-cerdas ini untuk menyalibkan Yesus. Dia adalah orang yang sangat pintar dan tidak mudah ditipu. Dia dengan prajurit-prajuritnya menyaksikan penyaliban Isa al-Masih dengan mata mereka sendiri. Ya, jadi kesaksian mereka ini boleh dibilang 100% tidak mungkin salah. Itu pun orang Islam mengakuin seperti itu, Papel 88. Karena mengapa orang Islam mengakuin? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di Al-Qur'an bahwa wajahnya diserupakan dengan Isa al-Masih itu. Jadi Anda ceritakan tentang meyakinkan tentang tentara Romawi ya nggak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada kaitannya. Anda ceritakan itu pun kami percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa itu gitu loh.
percaya aku. Dan orang-orang, aku yakin orang-orang yang terlibat dulu yakin 100% melihat, wah itu betul-betul Isa, percaya juga. Karena diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Papel gitu loh. Jadi ya Anda menekankan mencari pembenaran lagi, ya ndak ada gunanya, ndak ada kepentingan, karena ndak ada kaitannya di situ yang dimaksud dari Al-Qur'an ini gitu loh. Ndak ada kaitannya yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ini, nggak ada hubungannya yang Anda ceritain itu. Tidak perlu Anda mencari pembenaran tentang tentara-tentara di Roma itu, tidak perlu lagi. Anda tidak ceritain tentara itu pun orang Islam percaya bahwa ada memang orang yang disalib pada masa itu, wajahnya mirip dengan Isa. Dan orang-orang menduga mereka Isa gitu loh. Isa atau Yesus, orang menduga begitu. Nah, itu yang dimaksud maknanya dalam Al-Qur'an ini gitu loh. Orang-orang sudah tahu itu memang ada yang diserupakan wajahnya, sehingga tentara-tentara itu yakin betul bahwa ini orang Isa nih yang disalib, ini Yesus ini, ya kan, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian Allah juga memberi informasi dalam ceritanya, menegaskan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi itu mereka dalam keadaan keraguan, kebimbangan, dan tidak sebenarnya gitu loh, bahwa benar enggak nih yang dibunuh ini, benar enggak gitu loh. Itu dalam keadaan keraguan dan kebimbangan gitu loh. Iko ya. Nanti kita lanjut ya dulu. Nanti saya ceritain apa sih yang dalam keadaan kebimbangan dan keraguan itu. Kita lanjut dulu. Karena dia melakukan penyaliban ini adalah orang-orang yang terpilih ya. Karena waktu itu Yesus dianggap sebagai penjahat yang luar biasa. Jadi tidak mungkin yang menyalibkan itu hanya Pol PP ya. Tentu harus prajurit yang paling mantap dan tidak mungkin tertipu ya. Kalau kita mau berpikir secara logika. Oke, kita lanjut. Lalu siapa lagi saksinya? Ya saksinya ya Maria, ibu Yesus sendiri, ibu Isa Al-Masih. Selain tentara Romawi, orang lain yang dapat diminta kesaksian adalah Ibunda Isa Al-Masih sendiri, Siti Maryam. Injil Allah menjelaskan bahwa Siti Maryam, ibu Isa Al-Masih, berdiri di sebelah salibnya saat itu. Dia melihat siapa yang disalib. Injil Yohanes 19 ayat 25-27. Tentu seorang ibu tidak akan salah mengenali anaknya yang sedang disalib, kan? Ya, jelas ya. Selain disaksikan oleh tentara Romawi dan ibu Isa Al-Masih, penyaliban tersebut juga disaksikan oleh dua pengikut Isa Al-Masih, yaitu orang yang sama menguburkannya. Juga seorang rasul melihatnya sesudah kebangkitannya dan menyaksikan luka-lukanya. Jadi saksi ini sangat kuat. Pertama yang menyaksikan adalah orang yang benar-benar menyalibkan Yesus. Lalu yang menyaksikan itu adalah ibu kandung. Ibu yang melahirkan itu tidak mungkin tidak mengetahui kalau itu anaknya. Dan yang ketiga yang menjadi saksi adalah murid-muridnya. Oke, saya tegaskan dulu sini Papel 88. Anda tidak jelaskan ini pun orang Islam itu sebenarnya tahu, percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa Al-Masih itu, Papel. Biar Anda tidak sebutkan saksi-saksi apapun yang di dalam ini, percaya. Karena Al-Quran sudah mengatakan itu, bahwa wajahnya diserupakan mirip dengan Isa Al-Masih. Jadi otomatis kalau mirip itu bakal, ya udah itu orangnya gitu loh. Jadi nggak perlu dijelasin pun kami percaya itu gitu loh. Percaya dalam artian ini loh yang terjadi gitu loh. Dan Anda ceritain ini kami juga mengerti maksud Anda, tujuannya Anda Yesus itu yang disalib itu Yesus. Percaya, saya mengerti, percaya, tapi dalam artian ada tanda petiknya kalau dalam ajaran Islam itu. Percaya itu memang Yesus, tapi wajahnya yang dimiripkan, bukan Yesus yang asli gitu loh. Yang menyerupakan siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang menolong orang Yesus itu gitu loh. Menolong mengangkat orang itu ke langit, jasad tubuh Yesus itu naik ke langit, Isa itu ditolong dia. Agar nih saya tegasin sekalian ya. Agar
memuliakan Yesus itu, mengangkat harkat martabat Nabi Isa alaihissalam itu sebagai, memang dia sebagai rasul dan nabi itu loh. Karena tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu derajatnya, posisinya seperti orang yang begitu gitu loh. Alangkah menderitanya utusan Tuhan kok sampai seperti itu gitu loh. Itu dalam pandangan Islam loh ya. Alangkah menderitanya posisi nabi, posisi rasul, tapi sampai terjadi begitu gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa yang itu orang diserupain gitu loh. Itu diserupain orang. Nah, kemudian orang-orang Yahudi juga berpikir sedemikian gitu loh. Ada sebagian dari mereka ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Karena orang Yahudi itu kan menunggu Mesias yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang untuk membebaskan bangsa Yahudi, dan ini sudah sebagai rahasia umum di bangsa Yahudi. Nah, dia menunggu-nunggu itu. Nah, kemudian ada yang bernama Yesus atau Isa ini yang mau disalib. Nah, mereka dalam posisi ini berpikir, kalau itu orang nabi atau rasul, kenapa sampai tewas gitu loh, mati menggenaskan seperti itu. Apakah ini seorang nabi, patut dijadikan seorang nabi, seorang Mesias yang akan menolong mereka gitu loh. Dan sampai saat ini mereka buktinya menunggu-nunggu yang ditunggu itu, karena dia menganggap Isa atau Yesus ini bukan orang yang dijanjikan Allah gitu loh. Artinya Yesus itu dianggapnya palsu, yang disalib itu tidak benar. Tapi dalam Islam tidak seperti itu pandangannya. Ini pandangan menurut keterangan Al-Quran bahwa mereka sungguh dalam keadaan keraguan-raguan. Itu loh maksudnya. Yang maksudnya dalam Al-Quran bahwa mereka orang-orang Yahudi itu dalam keadaan keraguan-raguan dan bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya ini, masa nabi rasul bilang orang Yahudi kok disalib, menggenaskan seorang nabi nasibnya. Bagaimana mau menolong kami ini, kita ini dalam Yahudi ini ngomong gitu loh. Makanya mereka sampai sekarang menunggu Mesias yang akan datang tuh ditunggu-tunggu lagi oleh mereka gitu loh. Tapi ini pandangan Yahudi gitu loh. Ya pandangannya begitu. Masa seorang nabi sampai sebegitunya gitu loh. Tega betul Allah penguasa kok sampai membiarkan seorang nabi sampai disiksa, menggenaskan seperti itu gitu loh. Padahal nabi-nabi lain yang diutus Allah tidak sejahat itu terjadinya proses kematiannya. Nah, masa Nabi Isa ini orang pilihan Allah sampai begitu? Itu omongan orang Yahudi yang dalam keadaan gundah gulana pada masa itu gitu loh, tentang keraguan-raguan. Yakin enggak dia, antara yakin dan enggak, bahwa yang disalib itu Nabi Isa atau Yesus itu gitu loh. Kenapa enggak yakin dan enggak? Iya karena itu tadi. Karena orang Yahudi beranggapan namanya nabi dan rasul tidak mungkin seperti itu gitu loh, sampai kalah, sampai mati gitu loh. Itu kalaupun mati juga mungkin matinya bukan cara begitu gitu loh maksudnya oleh orang Yahudi itu gitu loh. Oke, terlepas daripada itu hanya menceritakan apa yang di dalam Al-Quran. Itu maksudnya yang dalam keadaan kebimbangan dan keraguan-raguan. Kembali kepada argumen Al-Quran. Kalau Al-Quran memandangnya tidak seperti itu. Al-Quran itu mempunyai cara tersendiri, mempunyai hikmah tersendiri, bahwa nanti Isa itu setelah dia diangkat Allah ke atas langit, dalam proses itu dia diangkat. Nah itu artinya kan otomatis Isa kan hilang juga. Isa alaihissalam kan hilang, tidak ada lagi di dunia karena naik ke atas. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam posisi ini hanya menjelaskan keterangan bahwa memang terjadi begitu gitu loh. Dan orang-orang sana, orang-orang dulu juga beda arahnya, pandangannya berbeda, karena memang Isanya hilang juga, dinaikkan ke atas gitu loh. Tapi dalam posisi ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu posisinya itu yang benar tuh begini gitu loh. Ada satu orang lagi, subjek lagi yang hadir menggantikan posisi Nabi Isa alaihissalam. Itu aja letak titik temunya untuk mengaitkan masalah ini. Oke, saya lanjut ke dulu ya. Mereka yang menguburkan, ya walaupun tidak semua, mereka
mereka pergi menguburkan dan mereka mengakui bahwa Yesuslah yang dikubur. Lalu ke-11 murid itu juga berjumpa dengan Yesus waktu dia telah bangkit dari kematian. Ada tanda lubang paku dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ini sudah sangat kuat, karena saksi ini bukan hanya satu orang, ya. Saksi itu ya minimal 2 orang. Ini sudah lebih dari 2, ini sudah banyak saksinya. Lalu kenapa masih belum percaya hal ini? Justru mempercayai kesaksian orang yang tidak hidup pada zaman itu, kesaksian orang yang boleh dibilang hidup 600-an tahun, ya, setelah kejadian penyaliban itu. Ya, ini pikiran saya saja ya. Tetapi mari kita terus lanjutkan ya. Perlu juga Bang Papel pertimbangkan. Dalam hal ini orang Islam itu tidak perlu saksi, tidak perlu masalah apapun. Karena Al-Quran ini sudah jadi pedoman umat Islam, maka otomatis segala apapun yang di dalam itu sudah harus semua dipercaya. Tidak bisa dibantah-bantah lagi, itu dulu yang perlu diketahui. Terus mengingat Abang Papel mengatakan ada usia dalam kitab itu yang memberitakan bahwa itu jauh daripada proses penyaliban Isa, Anda juga harus pertimbangkan kitab yang ditulis setelah Yesus atau Nabi Isa itu kan jauh juga jaraknya gitu loh, dan ditulis orang ketiga gitu loh. Nah, jadi Anda pertimbangkan kualitas kitab ini, karena ini kitab ini juga ditulis posisinya jauh dari kematian Yesus dan murid-muridnya itu gitu loh. Kemudian ada kitab yang hadir. Nah, itu Anda pertimbangkannya kualitas orang-orang yang menulis itu gitu loh. Jadi artinya begini, harus fair dong. Artinya kan Anda mengait-ngaitkan dengan usia waktu kitab Al-Quran kami ini turun jauh yang menjelaskan tentang Yesus ini gitu loh, tentang keterangan. Karena Al-Quran hanya menceritakan aja ini sebenarnya. Nah, terus Anda juga harus pertimbangkan kitab yang ditulis orang ketiga. Jaraknya juga sangat jauh dari kematian Yesus dan Isa ini. Dan anehnya kitab tersebut ajarannya itu banyak menggugurkan kitab-kitab sebelumnya, ajaran Taurat gitu loh. Contohnya ya banyak, dilarang makan babi tapi dibolehin, dilarang membuat patung dalam bentuk apapun tapi dilanggar. Jadi intinya Anda juga pertimbangkan gitu loh. Apa dasarnya kok bisa mengambil itu sehingga menjadi itu kan sumber-sumber acuannya Anda ngambil ke sana sebagian tentang penyaliban Yesus ini gitu loh. Oke, saya kira lanjut dulu ya. Pembahasan ini. Manakah kesaksian yang dapat dipercaya? Bukan bermaksud untuk mencurigai kebenaran Al-Quran. Jelas ya. Namun, bila kita membandingkan pernyataan orang Yahudi yang terdapat dalam Quran 4 ayat 157 di atas dengan kesaksian dari tentara Romawi dan Ibunda Isa Al-Masih, tentu dengan mudah kita akan mempercayai kesaksian dari 2 saksi terakhir, bukan? Ya, karena yang menyaksikan ini orang yang hidup pada zaman itu. Romawi mengakui bahwa, atau prajurit-prajurit ini mengakui bahwa ya memang ya waktu mereka menyalibkan Yesus terjadi gempa bumi, lalu mereka mengakui sungguh iya ini anak Allah. Berarti yang mati, yang disalibkan itu sungguh ya adalah Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Ini kesaksian saksi mata, ini saksi mata, bukan orang yang hidup setelah kejadian itu ya. Kepala pasukan Centurion yang menyalibkan Isa Al-Masih adalah perwira yang sangat pintar. Ya, tentara Romawi itu memang sangat pintar ya. Memiliki pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Jadi dia memiliki 100 tentara dan dialah yang
mengerahkan seluruh anak buahnya ini yang cerdas-cerdas ini untuk menyalibkan Yesus. Dia adalah orang yang sangat pintar dan tidak mudah ditipu. Dia dengan prajurit-prajuritnya menyaksikan penyaliban Isa Al-Masih dengan mata mereka sendiri. Ya, jadi kesaksian mereka ini boleh dibilang 100% tidak mungkin salah. Karena yang melakukan penyaliban ini adalah orang-orang yang terpilih, ya. Karena waktu itu Yesus dianggap sebagai penjahat yang luar biasa. Jadi tidak mungkin yang menyalibkan itu hanya Pol PP, ya. Tentu harus prajurit yang paling mantap dan tidak mungkin tertipu, ya. Kalau kita mau berpikir secara logika. Oke, kita lanjut. Lalu siapa lagi saksinya? Ya, saksinya ya Maria, ibu Yesus sendiri, ibu Isa Al-Masih. Selain tentara Romawi, orang lain yang dapat diminta kesaksian adalah ibunda Isa Al-Masih sendiri, Siti Maryam. Injil Allah menjelaskan bahwa Siti Maryam, ibu Isa Al-Masih, berdiri di sebelah salibnya saat itu. Dia melihat siapa yang disalib. Injil Yohanes 19 ayat 25-27. Tentu seorang ibu tidak akan salah mengenali anaknya yang sedang disalib, bukan? Ya, jelas, ya. Selain disaksikan oleh tentara Romawi dan ibu Isa Al-Masih, penyaliban tersebut juga disaksikan oleh dua pengikut Isa Al-Masih, yaitu orang yang sama menguburkannya. Juga seorang rasul melihatnya sesudah kebangkitannya dan menyaksikan luka-lukanya. Jadi saksi ini sangat kuat. Pertama yang menyaksikan adalah orang yang benar-benar menyalibkan Yesus. Lalu yang menyaksikan itu adalah ibu kandung. Ibu yang melahirkan itu tidak mungkin tidak mengetahui kalau itu anaknya. Dan yang ketiga yang menjadi saksi adalah murid-muridnya. Mereka yang menguburkan, ya walaupun tidak semua, mereka pergi menguburkan dan mereka mengakui bahwa Yesuslah yang dikubur. Ya, lalu ke-11 murid itu juga berjumpa dengan Yesus waktu dia telah bangkit dari kematian. Ada tanda lubang paku dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ini sudah sangat kuat karena saksi ini bukan hanya satu orang, ya. Saksi itu ya minimal 2 orang. Ini sudah lebih dari 2, ini sudah banyak saksinya. Lalu kenapa masih belum percaya hal ini? Justru mempercayai kesaksian orang yang tidak hidup pada zaman itu, kesaksian orang yang boleh dibilang hidup 600-an tahun, ya, setelah kejadian penyaliban itu. Ya, ini pikiran saya saja, ya. Oke, ini saya jawab dulu, ya. Apa yang Anda sampaikan itu terlepas dari keterangan Al-Quran, bahwa Al-Quran sendiri itu udah menjelaskan peristiwa itu, gitu loh. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ada orang yang diserupakan. Memang ada orang diserupakan mirip dengan Isa Al-Masih itu, gitu loh. Itu dulu yang perlu Anda harus garis bawahi. Memang ada orang yang diserupakan yang mirip dengan Isa Al-Masih itu. Nah, dari beberapa riwayat orang yang mirip, yang orang-orang yang diserupakan itu, ada beberapa ahli tafsir yang mencoba untuk menggali di situ, gitu loh. Tapi intinya apa? Intinya orang yang diserupakan menurut Al-Quran tersebut berarti Isa itu bukan yang disalib, gitu loh. Orang yang diserupakan. Dan Anda juga benar menghadirkan saksi-saksi tentara, ibunya, dari keterangan-keterangan orang Yahudi pada masa saat itu, dengan berbagai macam saksi itu benar. Anda juga benar. Tapi benarnya dalam posisi orang yang diserupakan, gitu loh. Benarnya itu dalam posisi orang yang diserupakan. Itu. Nah, Anda tidak bisa membantah Al-Quran itu, orang yang diserupakan itu, Anda tidak bisa mengklaim itu, gitu loh. Tidak bisa membantah untuk hal orang bahwa yang diserupakan Al-Quran itu mengatakan bahwa
proses itu adalah orang yang diserupakan. Nah, Anda bisa enggak membantah itu gitu loh. Membantah, oh tidak benar bahwa itu benar-benar orang yang diserupakan, tidak benar, enggak bisa juga karena faktanya Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa memang orang yang diserupakan gitu loh pada masa itu gitu loh. Dasarnya apa jadi Al-Qur'an mengatakan begitu? Dasarnya orang Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa orang itu tidak yakin. Orang-orang Yahudi pada masa itu tidak yakin, bahkan dalam keadaan kebingungan dan kebimbangan dalam memaknai proses penyaliban itu gitu loh. Alasannya karena orang Yahudi itu sudah jadi rahasia pada saat itu umum bahwa mereka sedang menunggu Mesias yang diharap-harapkan itu gitu loh. Sudah ditunggu Mesias dan terbukti beberapa nabi dikejar-kejar, dibunuh-bunuh gitu loh oleh orang Yahudi ini. Anda bisa cek Nabi Yahya, Zakaria, nah Nabi apa namanya itu? Pengganti Nabi setelah Nabi Sulaiman itu loh. Aduh. Nabi Yesaya. Anda cek sendirilah itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini ya menunggu Mesias atau sang juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu gitu loh. Nah, pas berkenaan dengan adanya Nabi Isa Yesus ini, kemudian mereka sudah mencoba itu mengetahui agar mendalami itu benar enggak yang terjadi dalam Yesus atau Isa ini dia seorang nabi atau rasul gitu loh. Yang untuk membebaskan harapan mereka gitu loh untuk menolong orang Yahudi tersebut. Terbukti mereka bingung. Kenapa jadi bingung mereka? Karena hero atau orang yang ditunggu-tunggu ini ternyata tidak sesuai harapan mereka gitu loh. Harapannya apa tidak sesuai? Buktinya mati gitu loh. Tewas. Yesus Nabi Isa itu tewas mereka nyangka tewas itu. Harapan mereka tewas. Artinya kan mereka dalam keadaan bimbang juga, ragu gitu loh. Oh, berarti ternyata yang tewas ini bukan Nabi atau Isa gitu loh. Bukan Yesus yang tewas ini. Makanya itulah kebimbangan, keraguan mereka. Itu Al-Qur'an juga sudah menceritain itu. Itu maksudnya yang dalam keadaan kebimbangan, keraguan-raguan yang digambarkan di Al-Qur'an ini gitu loh. Nah, mereka sebenarnya mereka diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu. Nah, ini artinya begini. Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu gitu loh. Mereka benar-benar ragu tentang yang dibunuh itu. Ragunya bagaimana? Ragunya karena mereka orang-orang Yahudi itu beranggapan Mesias seorang nabi itu tidak mungkin mati seperti itu gitu loh. Sampai disalib, sampai dibunuh, dipaku begitu. Tidak sampai seperti itu seorang nabi gitu loh. Allah pasti menolong atau Tuhan Bapa pasti menolong gitu loh. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, itu yang membuat mereka bingung pada masa itu dalam keadaan keraguan-raguan atau berselisih paham tentang mereka yang bunuh itu apa benar Nabi Isa atau yang lain gitu loh. Itu. Nah, itulah yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Terlepas dari itu, Al-Qur'an di sini sudah menjelaskan juga bahwa yang disalib itu sebenarnya bukan Isa atau Yesus, tapi orang yang diserupakan. Artinya terjawab ini semua. Kesaksian Anda juga terjawab dengan tentara Romawi yang hebat itu, bilang Anda yang tidak bisa salah. Kesaksian Ibu Maryam itu terjawab semua. Terjawabnya di mana? Karena memang orang yang diserupakan. Ya terjawablah. Nah, tapi kemudian Allah juga sudah membela Nabi Isa ini bahwa memang dia dinaikkan ke atas langit. Nah, nanti akhir zaman akan turun kembali. Untuk menjadi hakim yang adil itu gitu loh. Itu kembali dia nanti, Yesus itu, Isa akan kembali. Nah, permasalahan seperti ini kemudian sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menunggu. Anda cek aja di Israel, di Yahudi sana mereka menunggu Mesias yang akan dijanjikan Allah. Dengan mempercepat, dengan tanda-tandanya ya, dengan mempercepat ada sapi anak sapi yang
berwarna merah kah kuning itu, saya nggak terlalu mengikuti itu. Artinya dengan sapi itu agar mempercepat kehadiran Mesias itu gitu loh, Mesias itu. Nah itu terjadi dan ini fakta gitu loh, fakta yang terjadi. Itu artinya apa? Artinya orang Yahudi juga sebenarnya tidak mempercayain proses itu sebenarnya, apakah yang disalib itu nabi, benar-benar nabi atau orang yang beda gitu loh. Itu buktinya sampai sekarang orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias gitu loh. Dan Mesias ini akan benar karena memang Mesias ini akan turun di akhir zaman gitu loh. Akan turun di akhir zaman untuk membebaskan dan menjadikan hakim yang adil gitu loh. Tapi Islam kemudian menjawab kembali bahwa di dalam akhir zaman nanti ada 3 hero yang akan bakal turun ke dunia ini, 3 hero yang penting. Pertama Nabi Isa atau Yesus itu, kedua Imam Al-Mahdi yang memimpin umat Islam dalam khalifah yang terakhir, Al-Mahdi, ketiga Dajjal. Nah, yang jadi masalah Dajjal ini juga bergelar Al-Masih dia dalam Islam. Bergelar dalam Islam. Saya kira tapi ini terlalu panjang saya menceritain dalam posisi ini gitu loh. Intinya Dajjal ini yang perusak segala macam, tapi wajahnya juga mirip, nanti dimiripkan juga sama Isa Al-Masih ini gitu loh. Karena dia juga mempunyai kesaktian segala macam Dajjal ini. Nah, ternyata yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi nanti belakang itu Dajjal gitu loh. Bukan Nabi Isa, Dajjal. Dan ini terbukti mereka sudah siapkan semua segala-galanya di Israel sana untuk persiapan menunggu Mesias Dajjal ini gitu loh. Itu dalam versi Islam. Oke, tapi kita tidak terlalu bicara panjang ini, kita selesaikan dulu pembahasan Anda tentang ini, masalah ini. Oke, lanjut dulu ya. Tapi mari kita terus lanjutkan ya pembahasan ini. Manakah kesaksian yang dapat dipercaya? Bukan bermaksud untuk mencurigai kebenaran Al-Quran. Jelas ya. Namun, bila kita membandingkan pernyataan orang Yahudi yang terdapat dalam Quran 4 ayat 157 di atas dengan kesaksian dari tentara Romawi dan ibunda Isa Al-Masih, tentu dengan mudah kita akan mempercayai kesaksian dari 2 saksi terakhir, bukan? Ya, karena yang menyaksikan ini orang yang hidup pada zaman itu. Anda kasih saksi maupun tidak, orang Islam itu percaya Papel 88, apa yang ingin Anda sampaikan tuh mengerti. Tapi apa yang diinginkan di Al-Quran ini, apa yang dimaknai tentang ayat ini oleh Al-Quran, Anda berbeda pemahamannya, berbeda maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya masalah hubungan, masalah saksi menyaksi tidak ada di sini gitu loh. Karena beda yang Anda jawab, beda yang Al-Quran ini sampaikan gitu loh. Beda. Seandainya Anda bisa menjawab mungkin bisa ada korelasinya, tapi ini tidak ada korelasinya gitu loh. Orang Islam percaya kok apa yang Anda sampaikan itu, ada saksi-saksi prajurit, orang Yahudi, ibunya percaya aja. Karena apa? Karena memang diserupakan. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Karena sudah diserupakan, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Makanya yang Anda menjawab itu, menjelaskan ya jadinya yang nggak nyambung aja gitu loh. Sesuatu yang sudah jelas kalau jelasin lagi. Seandainya Anda bisa membantah tentang yang lain, mungkin masih bisa nyambung gitu loh. Kan wajahnya sudah diserupakan. Kalau sudah diserupakannya itu berarti memang mirip sudah, nggak bisa bantah lagi memang. Tapi Al-Quran ini sudah menolong, sudah menjelaskan, meluruskan fakta yang sebenarnya gitu loh. Ini loh fakta yang sebenarnya gitu loh. Pak ini loh maksudnya. Nah, kemudian bagaimana menggali ke fakta yang sebenarnya itu? Itu tadi yang saya awal sampaikan itu, bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu yang ditunggunya itu bukan apa yang lain, orang-orang penolong Mesias yang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi itu, termasuk yang dianggap mereka itu nabi dan rasul gitu loh.
Nah, itu letaknya itu di situ, letak titik fokusnya. Nah, kemudian dihubungkan dengan peristiwa penyalipan itu, dan benar Yahudi dalam keadaan keraguan-raguan pada masa itu karena tidak yakin juga. Maksudnya nggak yakinnya bukannya masalah pembunuhannya, proses pembunuhan itu, ini itu enggak. Dalam memaknai pembunuhan itu loh, gitu loh. Maknanya itu, masa seorang nabi gitu loh, kok sampai tewasnya seperti itu gitu loh. Nabi Rasul kok sampai sebegitu gitu loh. Allah tidak menolong gitu loh. Tega betul Allah sampai menyiksa orang begitu, sampai mati nabi begitu, orang yang membawa ajaran Allah gitu loh. Itu pikiran orang Yahudi pada masa itu dalam keadaan kebingungan. Maknanya itu yang perlu. Nah, dalam Islam juga begitu. Dalam Islam malah langsung Allah menolong, posisinya itu ditolong naik ke atas langit posisinya. Jadi bebas Nabi Isa itu tidak terlepas dari hujatan atau omongan-omongan orang lain, omongan orang jahat yang ingin menghancurkan Nabi Isa itu gitu loh. Dan Al-Qur'an sudah membela ini, memuliakan posisi Nabi Isa Al-Masih itu gitu loh. Nah, posisi terhina sampai mati di kayu salib seperti itu gitu loh. Itu pertimbangannya yang perlu Anda jelas gitu loh. Tapi mengenai keterangan dalam Anda, mengenai di kitab Anda, jadi itu nggak bisa terlalu diambil bagian dari sini. Karena apa? Karena memang kami percaya karena diserupakan memang gitu loh. Oke, saya kira ini saya lanjut dulu ya. Yang menyaksikan, bahkan orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, dan yang bersaksi adalah orang-orang ini. Masakah kesaksian yang seperti ini kita tolak hanya karena ada kesaksian yang datang setelah penyaliban Yesus Kristus? Perlu saya garis bawahi, sebenarnya Anda salah penekanan Pak Papel 88. Orang Islam itu bukannya tidak percaya proses penyalipan itu, dan orang Islam juga tidak menitik beratkan masalah di situ, masalah siapa yang mati, siapa yang dibunuh. Yang dititik beratkannya ini bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Isa Al-Masih gitu loh. Ini sudah dibuktikan, terbukti juga bahwa dalam proses itu orang-orang Yahudi mengatakan bunuh dia, itu kan karena mereka ingin menyaksikan bahwa benar enggak ini yang diturun ini Mesias gitu loh. Benar enggak ini orang yang di hadapan sekarang ini yang mau disalib ini seorang nabi. Kalau seorang nabi masa sih sampai mati tewas gitu loh. Nah, itu anggapan orang-orang Yahudi pada masa itu begitu. Makanya ingin pembuktian mereka gitu loh. Dan terbukti kan mati, tewas gitu loh. Makanya mereka menunggu-nunggu lagi sampai sekarang ini, menunggu Mesias yang mau datang itu gitu loh. Nah, ini terlepas dari cerita masalah penyalipan sih, tapi ini panjang lagi ceritanya gitu loh. Tapi ini loh yang terjadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Mengapa? Sebab tentara Romawi adalah prajurit yang menyalibkan Isa. Dan Siti Maryam adalah ibunda Isa Al-Masih sendiri. Jelas, kesaksian mereka lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya karena mereka berada di lokasi saat kejadian. Wow, masuk ke bumi, lalu mereka telah kejadian penyaliban itu. Ya, ini pikiran saya saja ya. Tetapi mari kita terus yang kita baca tadi, bahwa Isa itu lahir, Isa itu mati, Isa itu orang waras dan cerdas. Jika saudara tidak setuju dengan uraian ini, saudara bisa memberikan komentar saudara atau bantahan saudara dengan cerdas, ya, dengan benar. Oke, ini kan dari awal sudah saya jawab, Fafel, bahwa Al-Quran itu menjelaskan bahwa fakta yang terjadi itu begini loh. Dan memang terjadi, proses itu terjadi, memang proses penyalipan itu memang terjadi. Tapi Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang yang disalib itu bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus gitu loh.
siapa yang menyangkal, membantah orang penyalipan itu? Saksi juga, kalau Anda hadirkan saksi ya kami terima saksi itu gitu loh. Tapi kan prosesnya itu bahwa memang terjadi penyerupaan, memang akhirnya Al-Quran juga menjelaskan itu gitu loh. Biar Anda mengerti maksudnya ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, supaya ketika orang melihat komentar saudara, orang itu bisa mengerti. Tapi kalau hanya maki-maki, hanya marah-marah yang saudara komentari, maka menurut saya Anda tidak waras. Dan Tidak perlu bro, ini hanya sebagai bahasan keilmuan buat kita. Tapi yang jelas Al-Quran itu sudah tegas menjelaskan bahwa yang disalib itu diceritain loh, bukan masalah saksi menyaksi, diceritain bahwa yang disalib itu bukan Yesus Isa Al-Masih, tetapi adalah orang yang diserupakan. Nah, orang yang diserupakan ini kalau dikorelasikan dengan argumen Anda, masuk semua memang. Ada saksinya, ada tentaranya, ada ibunya, ibu Yesus itu. Dikorelasikan dengan ayat di kitab Anda, ya benar semua itu, benar. Tapi ini termasuk orang yang diserupakan gitu loh. Itu loh, Anda harus bisa bedain dulu. Yang Anda ceritain itu adalah proses orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yesus itu diganti dengan orang lain. Nah, orang lain ini diserupakan wajahnya dengan Yesus atau Isa itu. Dan yang orang yang diserupakan ini Anda ceritain kepada kami dengan menghadirkan tentara, saksi, ibunya, Yahudi, dan kitab-kitab yang mendukung dalam argumen Anda. Itu benar. Tapi Anda harus pahami dulu, tujuan Al-Quran itu dia menjelaskan bahwa yang Anda omongan-omongan ini, yang ke ini bahwa itu sebenarnya diserupakan, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Terus jadi alasannya kuat umat Islam itu gitu loh. Islam sangat kuat alasannya. Karena ternyata di Al-Quran juga dijelasin bahwa orang-orang Yahudi itu dalam proses itu dalam keadaan keraguan-raguan gitu loh. Kebimbangan, tidak yakin bahwa orang yang mati itu Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi bukan berarti menyangkal masalah kematian Yesus, enggak. Ini maknanya harus Anda dasari lagi ke atas, bahwa masa sih gitu loh, masa sih seorang nabi, seorang Yesus Isa, nabi rasul itu kok sampai matinya tragis itu gitu loh. Itu pernyataan orang-orang Yahudi pada masa itu yang diceritain Al-Quran. Dalam proses kebimbangan, keraguan-raguan itu seperti itu gitu loh. Masa sih kami membunuhnya, betul-betul membunuh gitu loh. Pokoknya dalam keadaan bimbang lah, ragu lah. Nah, itu sudah Allah singgung dalam ayat ini gitu loh. Kemudian Allah juga menegaskan kepada umat Islam bahwa sebenarnya Nabi Isa itu sebenarnya tidak disalib, memang dinaikkan ke atas langit, dibersihin namanya dari proses begitu, karena dia seorang nabi, memang seorang rasul, dihargain. Dia Allah SWT menghormatin, menghargain jeripayah Nabi Isa Yesus ini menyiarkan, meneruskan ajaran agama Musa itu gitu loh, ajaran Taurat itu. Saya kira sangat cukup jelas ya ini ya gambarannya ya, agar tidak ada perbedaan, agar tidak ada salah paham. Berarti apa yang dimaknai Al-Quran itu sebenarnya sudah sangat cukup jelas. Dan jawaban Papel ini sebenarnya nggak menjawab tentang isi Al-Quran, malah sebenarnya pembuktian saksi-saksi juga tidak menjawab itu, karena makna yang ingin didasari Al-Quran itu pemaknaannya sangat dalam gitu loh. Artinya Anda bisa bayangkan tentang keadaan Yahudi saat ini gitu loh. Itu gambarannya, Yahudi saat ini dalam keadaan bimbang, dia menunggu Mesias itu gitu loh. Nah, kenapa dia bimbang itu? Nah, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Saya kira mungkin orang-orang dari pihak sebelah sudah mengerti ya apa yang saya sampaikan ini. Dan ternyata apa yang disampaikan Papal juga tidak mengena dalam ajaran Islam itu gitu loh. Tidak sesuai juga dalam ajaran Islam. Karena lain yang dimaksud, lain juga yang dia bahas itu. Tapi saya tahu maksudnya untuk membela dalam posisi itu gitu loh. Tapi lain sebenarnya yang dimaksud Al-Quran ini gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.